hu ahad, hu ahad. Ya Khalilallah kuzna biyadin, ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami, anta nurullah nawir qalbana ya Khalilallah kuzna biyadin, ya birahmatillah wa bisolati wa salami, Rullah nawir qalbana ya ayyuhan nas tubu ilallah, innallaha yuhibbul awabina ayyadaqallah bihaqqin nabi, anta nurullah qalbana ya Khalilallah kuzna biyadin, birahmatillah wa bisolati wa salami, anta nurullah nawir qalbana wasta'inu bi sabri wa salah, innallaha yuhibbul qaribina fayansurullah bijahin nabi, nawir qalbana ya Khalilallah kuzna biyadin, birahmatillah wa bisolati wa salami, anta nurullah nawir qalbana fazkurullah ala kulli halin, innallaha yuhibbu zakirina warahimallah bifadlin nabi, nawir qalbana ya Khalilallah kuzna biyadin, birahmatillah wa bisolati wa salami, anta nurullah qalbana ya ayyuhan nas sallu ala nabi, imina badan thayyiban bisolati ala nabi, anta nurullah nawir qalbana ya Khalilallah biyadin, ya kafiyana birahmatillah
wa bisolati wa salami anta nurullah qalbana wa salami anta nurullah qalbana ya ayyuhan nas sallu ala nabi yuhibbul qaimina baldan thayyiban bisolati ala nabi anta nurullah qalbana ya khalilallah biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmalikil qudusis salam. Bismillahirajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal Gunyah insyaallah wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah natawazzahu ilaika, ya Allah natawassalu ilaika, ya Allah bijahi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan ya Allah Engkau mencurahkan kepada kami selalu kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu, lutfan ya Allah, kelembutan-kelembutan-Mu ya Allah, wurridhoka alaina, dan ridho-Mu kepada kami. Ridho-Mu juga mudah-mudahan tercurah kepada anak-anak kami, saudara-saudara kami, dingsanak-dingsanak kami, tetangga-tetangga kami, anak-anak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, sepanjang kehidupan ini ada. Semoga Engkau meluaskan rezeki dan nikmat kepada yang hadir pada malam ini ya Allah. Mudah-mudahan melewati saluran ini pula Engkau curahkan taufik dan hidayah kepada kami semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dalam Jala'ul Qatir. Nah, Jala'ul Qatir kita pulang. Masya Allah. Minggu kemarin dalam Jala'ul Qatir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nah, man ta'alama, siapa nang belajar, nang kayak pian-pian ini, siapa nama pian, wa amila, dan mengamalkan ilmu. Orang yang belajar itu sudah mengamalkan ilmu, sudahlah, iya. Makanya disebut tolabal ilma, orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut itu maulah, orang yang menuntut itu berjalan itu maulah tidak amal. Amal itu artinya aktif. Kata kerja fi'il itu perbuatan aktif. Maka orang yang menuntut ilmu berarti orang itu sudah beramal, yaitu mengamalkan menuntut ilmu. Yaklah. Nah, wa amila sama dah. Yaklah. Wa allama, dan orang yang mengajarkan ilmu. Masya Allah. Du'iya fil malakuti ajim, dia dipanggil, disebut-sebut di dalam alam malakut. Alam malakut semalam alam keberapa? Alam kelima kah? Alam malakut itu alam kelima. Masya Allah. Disebut-sebut, dipuji-pujilah. Oh, itu siapa? Oh, itu ada Anang di situ. Oh, itu ada Supian. Oh, di situ ada Agus.
Oh, di situ ada aran. Masya Allah, dipuji oleh malaikat. Wa inni aqulu kama qala amirul mu'minin. Aku ingin mengatakan semua ini, kata Syekh. Perkataan Nabi ini juga sebagaimana saya mendapatkan riwayat daripada Ali bin Abi Thalib, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Ali bin Abi Thalib mengatakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, anna baina janbi ilman ma wajadtu lahu hamlatan. Aku memiliki ilmu. Yang aku dapatkan ilmu itu dengan bersungguh-sungguh, dengan menuntutnya. Aku bawa ilmu itu dalam hidupku, jar Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Law wajadtu fikum ahliyah. Andaikan aku temukan pada kalian ahlinya, pasti aku akan belajar. Jadi menuntut ilmu itu penting mana. Makanya jar Nabi, man kharaja min baiti, siapa yang keluar dari rumahnya, ayo tolaba, menuntut babal ilmi, satu bab ilmu saja, khairun min alfi, ya kah? Rakaat, lebih bagus daripada 1000 rakaat. Dalam hadis lain, fahuwa fisabilillah, dia dianggap sabil. Ayo duduk pian di rumah, pembacaan pian berzikir dari habis maghrib sampai ke subuh, berzikir aja. Sembahyang jopang sampai berzikir, jangan karena sembahyang. Tidak akan bisa melawan orang, pahalanya melawan orang menuntut ilmu. Karena orang menuntut ilmu itu 1000 rakaat, satu bab aja. Kalau ulun sampai 8 bab mengajarkan pian 8000 rakaat, 10 tahun pian tidak bisa mengajarnya. Pahala sidin yang menuntut ilmu itu, Masya Allah. Nih jar saya, lama kuntu aglaqa babal asrar, manakala aku mengunci satu bab-bab rahasia, tidak aku sampaikan kepada orang lain. Ujar Sayyidina Ali lah, Sayyidina Ali, perkataan Sayyidina Ali, wa kuntu abtahu abwaba wa adya'a mapatihiha wa adya mapatihaha. Manakala aku membuka abwabah, siapa yang menuntut itu dia menjadi ahli, aku akan membuka, tidak menghalang-halangi. Maksudnya kayak itu. Maka akan kubukalah pintu-pintunya. Wa adya'u mapatihaha, dan aku berikan kepadanya kunci-kunci di dalamnya. Masya Allah. Walakinna yasir ihfajil asrar anni, tetapi sirku berkata, ujar Sayyidina Ali, sirku itu yang terdalam, ada hati, di dalamnya hati namanya sirku mengatakan, wahai Ali, hatta yajiwal ahli, pilihlah orang-orang yang akan kamu berikan, jangan sembarangan memberikan ilmu-ilmu rahasia itu. Subhanallah. Jadi ilmu dalam agama itu ada yang rahasia. Kenapalah rahasia itulah dari kita. Fa ija talabta minka fajhar, apabila engkau mencarinya, Allah akan menjahirkan. Artinya ilmu rahasia itu, bila tidak dituntut, dia tidak mau menjahirkannya, tidak mau tidak mau keluar, tidak maunya menampakkan diri. Kalau pang duduk di rumah lalu mau timbul, mau nang menuntut aja belum tentu, ya kah? Tapi kalau kamu mau menuntut, mempelajarinya, dia membukakan sendiri. Yalah, kalau kita makan makan undang bola, tenyaman nang beundang nang nang sudah besiang lah. Yalah, kalau beli ikan pang di pasar, mau ada duitnya kita beli apa? Beli ikan nang sudah besiang kah? Nang kada besiang kah? Ayo, besiang lah. Nah, yang membuka sorangan, minta makan sorangan. Munjun kada sidin ikan nang meluncat dari kolam langsung di hadapannya lah. Nah, gara-gara menuntut ilmu rahasia itu. Tadi kan tahu kita, bila kita sering bertobat, ternyata supaya hilang dosa-dosa kita terkikis. Bila sudah terkikis, pasti Allah sayang kepada kita. Karena ciri orang yang disayang Allah, dicintai Allah adalah tidak ada dosa yang melekat pada dirinya. Kalaupun juga datang dosa tuh nang kayak mobil nang
bagus bana ada begi ratik gugur jatuhnya langsung wah ya kah, ada debu ditiup aja jatuhan anu nih debu tuh wah ya kah. Nah kayak itu sebab dosa tidak sempat menempel lama pada diri orang itu, datang sendiri aja. Wa ma yumkinuni, dan tidaklah mungkin absahu bikulli ma indi, aku menjelaskan semua hal pada diriku kepadamu, nanti ilmu itu membuka sendiri kepadamu. Oh jar pesan Ali bin Abi Thalib. Wa kana Ibnu Sami'un, berkata Ibnu Sami'un rahimahullahu alaihi yaqulu al iman bima aqulu wilayah, sebenarnya ilmu itu berdiri pokoknya pada iman, itulah wilayah kewalian seseorang. Wa man kana lahu qadima fihi fahuwa jiyadatan, siapa yang bisa berdiri tegak di imannya itu dalam menuntut ilmu, maka bertambah-tambahlah imannya kepada Allah, maka bertambah-tambahlah terbuka ilmu kepadanya. Innama yaqwa ala hajjal kalam, inilah perkataan yang paling terkuat dari perkataan wa yu'minu bihi wa ya'malu bihi, beriman dan mengamalkannya. Man khadamal hukma, siapa yang berkhodim, berkhidmat, berbakti kepada hukum Allah, wa amalahu bihi, dan mengamalkannya, wa akhlasu bihi wa huwa hajjal kitab was sunnah aflah, maka berarti orang itu sudah memaknai kitab Al-Quran dan hadis sebenar-benarnya. Jadi siapa yang mengamalkan imannya, ilmunya tegak berdiri diamalkannya, kemudian ikhlas dia, maka orang itu tegak berdiri seperti mengamalkan kitab Allah dan Rasul. Nah, salah satu bagian dari kitab Kanjul Ma'rifah siapa? Muhammad Arsyad Al-Banjari lah. Ujar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kemarin, di antara orang-orang yang mencapai tingkat kewalian, wali itu dalam bahasa agama aulia jamaknya artinya kekasih Allah. Kita bicara itu kekasih Allah kan, tidak berdosa itu kekasih Allah. Ialah orang yang sampai ke makom tingkat pana. Pana ialah keadaan di mana orang tidak ada yang diingatnya kecuali hanya Allah, karena suatu proses keadaan, sehingga dia berzikir la ilaha illallah sampai hanya hu saja lagi zikirnya. Itu kan diantaranya. Nah, menurut Saiduddin Ibnu Abdissalam, tidak ada jalan kecuali melalui proses jalan cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Ya kah? Saya Ibnu Athaillah harus cinta kepada Allah. Kita ini bingung kayak apa cinta kepada Allah. Kita ini bingung kayak apa cinta kepada Allah, yalah. Bingung lah. Tapi hendak juga sampai ke sana yalah, ke makam para wali-wali Allah, ya kah? Nah, ada rahasia dalam kitab Kanjul Ma'rifah selain kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, yalah, dalam Sirrul Asrar. Dalam Sirrul Asrar termasuk dalam Fathur Rabbani. Nah, ini supaya kita lihurmati Datuk Kelampaian mengatakan begitu. Nah, ujar Datuk Kelampaian, sabda Rasulullah, mutu qabla an tamutu, matikanlah dirimu sebelum kau dimatikan. Itu artinya kamu harus fana, kamu berada di makom fana. Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tidak perlu jalan cinta kalau kamu tidak tahu jalan cinta. Wow, kenapa jalan cinta itu berbahaya juga? Yalah, bisa tahi kambing terasa coklat juga bisa, enggak ada tahu. Yalah, enggak usah bang. Apakah orang kawin harus melewati cinta? Tidak, takut ibu-ibu dulu, mbak orang tua pula kawin nikah melawan si kawin tanpa cinta, kawalah ya kah? Ada jalan yang paling mudah. Kita nikah tapi tahu juga cinta, ya kah? Teori-teorinya cinta kita pelajari, tapi kita juga tidak
Maka matikan olehmu dirimu supaya kamu mencapai panah itu. Ya, soal cinta dan tidak cinta tuh urusan lain dulu. Ini urusan cara kamu langsung dapat lakukan. Bermula setengah daripada mematikan diri itu ialah seperti dikatakan dengan lidah dan diitikatkan di dalam hatinya, la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala samiun wala basarun wala mutakallimun fil hakikati illallah. La muridun, tidak ada yang berkehendak. Wis, tidak ada yang bisa berkehendak, tidak ada yang bersifat memiliki sifat alim mengetahui, tidak ada yang alim, hilang akan nang alim-alim kereda. Wala hayyun, tidak ada yang hidup, wah semunyian mati nih. Wala samiun, tidak ada yang mendengar. Wala basirun, tidak ada yang melihat. Wala mutakalimun, tidak ada yang berkata-kata. Fil hakikat, secara yang sebenar-benarnya, di luar dari alam yang kita lihat yang ada ini, di sisi Allah. Illallah, kecuali hanya Allah saja. Nah, itu cara mudah panah. Cara mudah panah tanpa cinta. Ya kah? Nah, tapi syaratnya ini tetap seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, ingkadal batal, kamu itu akan batal bila kamu melanggar syariat. Bila kamu misalnya pengoler sembahyang melanggar syariat, namanya malas sholat 5 waktu, bejakat pak makin nyai, sholat aja oler apalagi bejakat. Bersedekah aja bejakat aja tidak, apalagi bersedekah. Ya kan? Nah, batal. Maka batallah bila kita berdosa. Ya lah. Maka caranya supaya kita itu harus dosa itu kita hilangkan. Caranya bukan hanya johir tapi juga dengan batin. Namanya itu wudu batin, sucikan batin juga supaya dosa itu tidak melekat lagi pada diri kita. Lalu kita duduk, mesrakan pikiran kita. Tidak ada yang berkuasa kecuali hanya Allah. Tidak ada yang maha mendengar kecuali hanya. Tapi kita mendengar nih. Ini dia dedangaran nang diberiakan Tuhan ya mendengar. Iyalah. Ada dedangaran nang baik, ada dedangaran nang buruk. Bila nang buruk kita jangan terusakan. Bila mendengar nang baik kawajar diterusakan. Ya lah, melihat wanita di pantai bebehajanya. Hah? Oh, kadusa dilihat. Nah, bapaling ke pantai, kadusa ke pantai berjalan. Ya lah. Nah, di Rawasari aja berjalan insyaallah aman-aman aja. Ya lah. Tidak ada yang maha melihat kecuali hanya Allah. Semuanya, tidak ada apa-apa yang ada ini kecuali hanya Allah secara hakikat. Secara johir ada kita manusia. Johirnya apa guru? Johirnya adalah kesalahan-kesalahan diri kita. Ini yang johir itu bang apa? Ya, kita banyak salah. Lalu kita suka membaca astaghfirullahaladzim. Makanya amalan astaghfirullahaladzim itu juga diamalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para nabi-nabi terdahulu. Karena memang astaghfirullahaladzim itu amalan orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla Subhanahu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayamina. Sarmada
jamalallah bi husnil kainati ya syahidan nabi ayyidna bi syafa'ah ya sayyidan Muhammad assalamu alaika assalatu wassalam bi kulli ayamina al khairu hayatuna abadan ma'an nabi ajhabal quraba abadan ma'an nabi ya sayyidan Muhammad assalamu alaika assalatu wassalam bi kulli ayamina ya hubbana ya hubbana kun hadiran fi hayatina na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada syukran ya Rasulullah bi kulli ridhaika syukran ya Habiballah bi kulli khairika syukran ya Rasulullah bi kulli